episode yang kedua. Baik, pada podcast kali ini ada sedikit berbeda. Kita akan mengadakan yang namanya ngopi. Meskipun nih ya, sampai detik ini belum ada nih kopi yang tertata di atas meja ya. Baik, tapi kopi yang dimaksud di sini adalah ngobrol inspirasi. Nah, ngopi kali ini tentunya saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang telah berkenan hadir di tengah padat jadwalnya beliau gitu. Nah, beliau merupakan orang yang sangat menginspirasi khususnya bagi mahasiswa maupun mahasiswi serta aktivitas akademik Universitas Asahan. Nah, beliau juga memiliki dedikasi yang tinggi serta komitmen yang tinggi untuk memajukan Universitas Asahan di kancah nasional ini. Baik, langsung saja saya perkenalkan, beliau merupakan seorang ketua pengurus Yayasan Universitas Asahan, Bapak Dr. Agus Haji Maulido, MPD. Assalamualaikum Pak. Baik, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini selain sebagai ketua pengurus yayasan nih Pak, aktivitas kegiatannya sehari-hari selain sebagai ketua yayasan apa aja tuh Pak, kesibukannya gitu? Mungkin kan banyak nih para sahabat hukum yang penasaran gitu. Sebenarnya kesibukan yang paling utama adalah sebagai kepala keluarga pasti ya. Iya. Pasti. Atau dari beberapa orang cucu itu pasti punya kesibukan secara pribadi. Kemudian kebetulan saat ini juga diberi kepercayaan sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Asahan yang tentu saja sedikit membutuhkan waktu untuk konsentrasi dalam aktivitas itu. Tentu saja tapi yang paling besar waktu yang disediakan disisihkan pasti untuk Universitas Asahan pasti. Di samping kegiatan-kegiatan lain yang insidental sifatnya karena aktif juga di berbagai organisasi kemasyarakatan yang kebetulan juga masih diminta untuk beraktivitas di sana. Demikian. Oh iya, baik, ternyata meskipun Bapak sibuk mengurus, kita katakanlah mengurus Yayasan Universitas Asahan, tetap tidak melupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga, sebagai ATO gitu ya Pak. Nah, ini mungkin bisa dapat diambil pelajarannya buat para pemirsa yang sedang menonton nih. Sesibuk-sibuknya kamu tetap tidak boleh meninggalkan kewajiban kamu sebagai, mungkin bagi yang sudah berkeluarga, sebagai kepala rumah tangga mungkin ya. Ini bisa memang benar-benar menginspirasi nih gitu kan. Harus karena itu yang paling utama. Iya benar Pak, apapun itu ya jabatannya. Oke, tadi kan sebelum melakukan podcast ini saya sebenarnya baru dapat informasi terbaru nih. Mungkin saya yang terlambat mendengarnya atau gimana gitu kan Pak. Bahwasannya ternyata sebelum Bapak menjabat sebagai ketua pengurus yayasan, ternyata Bapak dulunya pernah menjadi staf ataupun pernah menjadi wakil rektor ataupun bahkan dosen gitu kan. Nah, bisa tidak Bapak untuk menjelaskan, menceritakan nih kilas balik gitu dari masa dulu hingga dengan Bapak yang sekarang ini memiliki jabatan yang tertinggi gitu. Jadi saya pertama kali masuk ke Universitas Asahan ini jadi pegawai biasa. Iya. Saya masuk setiap hari 3 bulan saya nggak terima gaji. Kalau istilah sekarang pegawai honor gitulah. Iya. Disuruh antar surat ke biro rektor, saya antar. Dulu saya sebagai pegawai di gedung ini. Saya masih ingat ruangannya sebelah ini kantor FKIP tuh ini. Fakultas Keguruan Pendidikan itu di gedung ini. Jadi saya di sini, saya masih ingat ini ruangannya nih. Saya jadi pegawai biasa, honor, yang tidak mendapat gaji sama sekali, tidak mendapat honor sama sekali. Tapi yang penting tamat kuliah, bagaimana bisa punya status bekerja, keluar dari rumah, bisa setiap hari datang kemari. Kadang-kadang pernah juga kita datang naik sepeda motor, pulang habis minyak, pasang utang dulu di tukang bensin ketengan. Begitulah seterusnya sampai satu ketika biro rektor itu membutuhkan
Oh maaf, sampai mengajar. Mengajar jadi juga. Jadi beberapa bulan kemudian dikasih mata kuliah karena pada waktu itu dia sangat boleh mengajar. Oh iya. Saya masih ingat ngajar pertama kali itu pengantar pendidikan. Kemudian beberapa waktu kemudian ada pengangkatan rektor. Waktu itu Bapak Dr. Abdul Hadi Idris, rektor baru, mencari staf, yaitu kepala biro. Karena kan waktu itu kan semua pejabat di Universitas Asahan ini kan orang-orang pemerintah daerah. Dari mulai rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, kepala biro, itu semua pejabat daerah. Nah, ketika masuk rektor yang baru, Pak Dr. Abdul Hadi Idris itu, dia merasa kalau tetap itu dipertahankan tidak efektif. Aktivitas mereka juga dengan kesibukannya di pemerintahan, sehingga dia mencari satu orang yang bisa membantu dia sebagai kepala biro. Nah, kebetulan pada waktu itu ada beberapa saya yang diminta untuk itulah dan seterusnya. Kepala biro, kemudian dipercaya sebagai wakil rektor bidang administrasi, kepala BAK saya yang paling lama, kepala biro administrasi, kepala wakil rektor bidang administrasi, kemudian pernah jadi dekan FKIP juga, dan seterusnya sampailah sekarang. Ya, memang benar-benar dari bawah banget ya kan Pak. Iya. Nggak memang mungkin ada yang mungkin tidak mengenal Bapak, mungkin Bapak ini udah langsung ini nih, langsung jabatannya langsung tinggi gitu Enggak, Pak ya kan Pak. Enggak. Ternyata memang ini mungkin cerita Bapak mungkin dapat juga sih untuk menginspirasi hidup saya. Mungkin memang saya juga masih sebagai mahasiswa gitu. Jadi setelah mendengar Bapak, ternyata semuanya butuh proses gitu ya kan Pak. Iya. Ini mungkin yang Bapak ceritakan hanya cerita baik-baiknya ya kan Pak, belum kayak cerita pedih-pedihnya gitu ya kan Pak. Oh pasti, kita di Universitas Asahan pernah 6 bulan nggak terima gaji. Mahasiswanya sedikit, orang tidak mau masuk kuliah kemari, UNA-nya mau ditutup. Ada fase-fase itu yang kita lewatin. Kita pertahankan UNA tetap ada. Itu ada, UNA ini kan panjang perjalanannya. Panjang sekali. Ada fase naik, turun, naik, turun. Ini pernah naik, turun lagi. Sekarang mulai naik lagi. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan berkat kerja keras semua pihak, sekarang eksistensi UNA ini makin diperhitungkan oleh orang-orang di Kabupaten makin Asahan. dipertimbangkan juga nih. Ibaratnya orang kalau untuk ngapain lah kuliah jauh, udah di sini aja gitu. Udah memang kalau dulu kan mungkin masih kurang, mohon maaf nih ya Pak, mungkin masih kurang untuk ke UNA ngapain gitu. Tapi kalau sekarang udah di UNA aja gitu. Bahkan orang tua saya juga kayak gitu. Udah di UNA aja, ngapain jauh-jauh gitu. Iya, orang sampai punya ini ledekan gini. UNA itu adalah universitas na'udzubillah. Adik, kalau angkatan saya dulu bilangnya UNA itu Universitas Nabi Adam Pak. Karena katanya lama juga gitu kan. Alhamdulillah sekarang sudah bagus. Iya memang udah kayak orang tua saya juga percuma kuliah, maaf nih, anak kamu kuliah jauh-jauh tapi anak saya di UNA udah kerja gitu, ibaratnya udah kayak gitu. Makanya kayak udah meningkat lah mungkin eksistensi di UNA itu. Memang ini semua mungkin berkat kerja tim juga ya kan Pak. Oke, baik, dengan tadi kan sempat ada kita singgung kayak pada masa saya itu dibilang UNA Universitas Nabi Adam itu karena udah saking lamanya untuk di daerah kabupaten, di tingkat daerah gitu Pak. Boleh nggak Pak sedikit kita bercerita lagi sejarah atau latar belakang berdirinya universitas ini gitu. Siapa pendirinya gitu, kapan, dan kenapa bisa terpikirkan untuk mendirikan Universitas Asahan gitu Pak? Jadi saya sih berdirinya UNA ini tidak ikut langsung tapi karena UNA ini diawali dari berdirinya yayasan, dibentuknya yayasan oleh pemerintah daerah pada waktu itu. Bupatinya Pak Haji Julfirman Siregar. Tepatnya 18 Juli 1985 berdirilah yayasan. Nah, untuk apa didirikan yayasan? Adalah untuk menyelenggarakan universitas atau perguruan tinggi di Kabupaten Asahan. Kenapa ini didirikan? Karena pada waktu itu Pak Bupati melihat
masyarakat asahan ini masih sedikit yang punya kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi. Sementara dia punya obsesi, punya visi bahwa masyarakat asahan ini harus cerdas. Gitu. Nah, salah satu yang bisa menjadikan masyarakat cerdas itu kan apabila pendidikannya bagus dan jenjang pendidikannya sampai ke pendidikan tinggi. Itu indikasinya. Karena masyarakat asahan ini hanya sedikit yang pendidikan tinggi, sementara kalau mau lihat, kalau mau pendidikan tinggi harus pakai Medan, kota provinsi yang biayanya tidak kecil, besar, maka dia berpikiran kita harus mendirikan perguruan tinggi di asahan. Supaya apa? Supaya pendidikan tinggi itu bisa dekat dengan masyarakat dan masyarakat Kabupaten Asahan itu bisa kuliah di perguruan tinggi hanya di kabupaten yang ada di Kabupaten Asahan. Nah, kemudian digagaslah pendirian Universitas Asahan. Ya, digagaslah pendirian Universitas Asahan. Diawali dari didirikanlah yayasan yang disebut dengan Yayasan Universitas Asahan. Pendirinya ada 28 orang menurut dokumen yang ada. Menurut dari 28 orang itu ada 6 orang yang mewakili untuk menghadap notaris yang kemudian tercatat sebagai pendiri yayasan di samping 28 orang. Yaitu yang pertama Pak Zulkifli Siregar, waktu itu menjabat sebagai kepala yayasan. Kemudian Bapak Haji Almarhum Haji Suparmin, waktu itu menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Asahan. Kemudian Pak Amirhan Parinduri, waktu itu menjabat sebagai Sekda Kabupaten Asahan, ya Sekda Kabupaten Asahan. Kemudian ada Pak Ngamehi Sembiring, pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor Departemen Pendidikan Kakandepdikbud waktu itu. Kemudian ada Pak Wilson Banatu, pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Bapeda Kabupaten Asahan. Dan Bapak SN atau Siatan Tigor Nengulang, waktu itu beliau menjabat sebagai Kepala SMEA Negeri Kisaran. Dari 6 pendiri utama ini 4 orang sudah meninggal dunia, kemudian 2 masih hidup, yaitu Pak Zulkifli Siregar dan Pak Wilson Batu. Ke-6 orang ini adalah menghadap notaris yang kemudian keluarlah akte pendirian Yayasan Universitas Asahan, tepatnya 18 Juli 1985. Nah, kemudian diuruslah pendirian Universitas Asahan, keluarlah izin operasional perguruan tinggi yang disebut Universitas Asahan, tepatnya tanggal 28 April 1986. Ada 4 fakultas berdiri, ada Fakultas Teknik, kemudian Fakultas Pertanian, kemudian Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Seiring berjalannya waktu, tahun 1989 keluarlah status terdaftar, karena dengan status izin operasional saja tidak cukup untuk bisa menyelenggarakan perguruan tinggi, tidak boleh meluluskan. Maka kalau mau meluluskan sarjana, dia harus punya status yang disebut dengan paling rendah terdaftar. Untuk mendapatkan terdaftar diurus lagi yang keluar cuma 3. Fakultas Teknik, Pertanian, dan Ekonomi. Sebenarnya itu tidak keluar status terdaftarnya, sehingga mahasiswa pada waktu itu terpaksa ditransfer ke beberapa perguruan tinggi di Medan dan seterusnya. Dan tahun-tahun berikutnya berdirilah Fakultas Hukum, kemudian tahun berikutnya berdiri kembali FKIP dengan dengan usulan yang baru. Itulah sejarah singkatnya sampai saat ini Universitas Asahan sudah berusia lebih kurang 36 tahun. Baik. Demikian singkatnya ya. Singkat. Tapi cukup panjang juga ya Pak. Maksudnya memang benar-benar dari pendirian. Tapi saya tertarik tadi mendengar ada satu nama Zulfirman Siregar. Berarti saya baru melihat gedung yang baru dibangun yang dekat daerah yayasan itu kan. Apakah gedung itu dibangun memang untuk mengingat beliau sebagai pendiri? Itu ya Pak? Iya. Tujuannya. Karena konseptor utama UNA ini berdiri itu adalah Pak Zulfirman. Dialah tokoh sentralnya yang punya ide, punya gagasan, dan
dengan power beliau, dengan kekuatan beliau, nah ini bisa berdiri dengan segala macam tantangan, kemudian orang semua tidak setuju gitu ya. Tapi dengan keteguhan dan ketegaran dia, dengan semangat dia, dengan powernya, dengan apa namanya, dengan kewenangan yang dia miliki, dia dirikan Universitas Asahan. Maka dia tokoh sentral. Jadi kawan-kawan di pengurus yayasan dan pembina pengawas sepakat untuk mengabadikan nama beliau di gedung yang baru kita bangun. Kita berharap nama beliau tidak akan hilang dari ingatan seluruh sivitas akademika. Jujur juga saya semenjak didirikannya gedung itu baru disitulah saya tahu, oh pertama siapa Zulfirman gitu, juga rektor bukan, ini juga bukan, yayasan siapa, oh ternyata pendiri, cari-cari juga kan di webnya Universitas Asahan kan, oh pendiri gitu. Berarti memang untuk monumen, ibaratnya monumen untuk mengenang lah gitu kan. Baik, nah ini sebenarnya ada hal yang menarik, mungkin untuk beberapa orang sudah mengetahuinya, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan masih banyak yang belum tahu terkait ini jabatan Bapak sebagai Ketua Yayasan Pengurus Universitas Asahan nih. Banyak yang bingung sebenarnya apa aja sih peran, fungsi, tugas, serta wewenang pihak yayasan di dalam Universitas Asahan itu sendiri gitu Pak. Yayasan ini kan sebagai penyelenggara, penyelenggara. Sebagai penyelenggara. Jadi apa namanya, fungsinya itu juga penyelenggara. Jadi tentu saja sebagai penyelenggara tugasnya adalah menyelenggarakan Universitas Asahan. Nah, artinya pemerintah memberikan kepercayaan kepada Yayasan Universitas Asahan untuk menyelenggarakan universitas. Makanya andai yayasan ini bermasalah, maka pemerintah suatu waktu itu bisa saja mencabut amanah itu gitu, penyelenggaraan itu. Makanya tugas kita adalah menjaga bagaimana supaya Universitas Asahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada masalah, lancar jalannya, dari mulai penerimaan mahasiswa sampai bisa menghasilkan sarjana. Inilah menjaga ini. Itulah tugas kita. Kenapa? Karena pemerintah yang memberikan kewenangan, memberikan amanah kepada kita, dan kita harus menjaga amanah itu gitu. Nah, kalau kewenangannya tentu saja secara teknis kewenangan kita ya kita angkat rektor, kita angkat dosen, kita angkat pegawai, itu kewenangan yang kita miliki, dan insya Allah mudah-mudahan dengan kewenangan yang kita miliki itu kita laksanakan sebaik mungkin sehingga Universitas Asahan ini bisa berjalan, bisa melaksanakan kegiatan akademik, dan pada akhirnya nanti bisa melahirkan sarjana-sarjana yang berkualitas, membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM sebagaimana yang diinginkan oleh para pendiri. Saya kira itulah tugas dan kewenangannya. Singkat, panjang kali ini. Dari apa juga Pak? Ini juga Pak sekalian dalam menjalankan tugasnya nih sebagai pengurus yayasan, pasti tentunya ada beberapa kendala gitu. Satu atau dua saja kendala yang paling Bapak ingat, yang paling mungkin ternyata kayak gini gitu, yang memang nggak bisa dilupakan gitu Pak kendalanya dalam untuk memajukan universitas ini gitu Pak. Yang paling utama kendala kita memajukan universitas ini faktor dana. Ya. Kenapa? Karena satu-satunya sumber pembiayaan kita kan dari mahasiswa. Kita sudah berusaha juga untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari yang lain, belum juga berhasil. Kalaupun berhasil tidak terlalu signifikan lah untuk membangun Universitas Asahan. Satu sisi biaya. Nah, seharusnya logikanya kalau misalnya biaya kita X, maka kan karena sumber biaya kita satu-satunya adalah dari mahasiswa, maka jumlah biaya X yang kita butuhkan itu harus ditutup diambil dari mahasiswa. Makanya logikanya sebenarnya uang kuliah kita nggak sebesar ini, dia harus lebih besar dari ini.
supaya kalau mau kita berjalan yang kita inginkan, kalau kita mau enjoy gitu. Satu sisi, tapi di sisi yang lain kita juga mengingat apa namanya filosofi pendiri UNA ini, bahwa filosofinya adalah untuk didirikan UNA ini adalah untuk masyarakat asahan yang notabene tidak punya kemampuan ekonomi untuk kuliah keluar gitu. Benar, memang diantara semua universitas mungkin untuk tingkat daerah UNA lah mungkin pas ibaratnya pas di kantong gitu. Iya, makanya kalau kita besarkan uang kuliah sama juga kita mengkhianati apa namanya keinginan atau mengkhianati apa perjuangan para pendiri dulu gitu. Makanya kita sangat hati-hati ketika kita membicarakan beban uang kuliah kepada mahasiswa. Nah, itulah persoalan besar kita. Apalagi sekarang kan tuntutan untuk membangun perguruan tinggi itu kan tidak mudah. Banyak hal yang harus kita lakukan yang semuanya masih memakan pembiayaan. Nah, itu persoalan besar kita. Di samping persoalan-persoalan lain ya barangkali kita keterbatasan sumber daya juga kita akui juga itu kan, keterbatasan sumber daya manusia gitu. Maka itu perlahan-lahan bisa kita tutupin dengan cara kita melakukan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Kalau untuk keterbatasan sumber daya ini Pak, apakah tidak ada dari pihak yayasan untuk mengelola para alumni nih? Kan kita udah dengan berapa 30 tahun ya, kita kata lebih kurang 36 tahun. Karena banyak nih alumni kita yang telah tamat dari UNA. Tadi kata Bapak keterbatasan sumber daya, apakah tidak ada niat untuk memberdayakan alumni itu gitu Pak? Iya, memang kita akui bahwa besarnya perguruan tinggi itu ujung tombaknya adalah alumni. Kenapa? Karena sense of belongingnya pasti akan jauh lebih tinggi. Makanya sekarang ada di beberapa program studi kayak di program studi ekonomi pembangunan ada beberapa alumni yang kita sekolahkan S2 dan lama jadi dosen, kemudian belakangan ada beberapa dari Fakultas Hukum juga yang kita siapkan beberapa alumni kuliah S2, kemudian kita kerja dosen, kemudian ada alumni yang berprestasi yang kita berikan bantuan belajar S2 juga, dan nanti insya Allah kembali akan bisa menjadi dosen. Dan kita berharap memang suatu saat Universitas Asahan ini akan dikelola oleh para alumni. Ada beberapa alumni sekarang kita yang menduduki jabatan di Universitas Asahan ini. Dekan Fakultas Hukum itu alumni kita, kan yang punya ide untuk membuat ini podcast ini. Ketua Majelis Ilmu Hukum itu alumni kita. Kemudian dekan Fakultas Teknik itu alumni kita. Kemudian WD Ketua Prodi Teknik Sipil itu alumninya kita. Kemudian WD 1, WD 2, kemudian WD 3 di Fakultas ekonomi itu semuanya alumni. Berarti kita. Pak, ada beberapa alumni kita dosen di FIP yang suatu saat kita berharap alumni ini akan terus meningkatkan kemampuannya, meningkatkan kualitasnya. Kita berharap suatu saat alumni inilah yang akan memimpin UNA ini. Tadi kan tadi dalam pemberdayaan alumni tadi kan ada Bapak singgung sedikit pemberian bantuan gitu. Berarti kan dalam hal ini yayasan sudah ada memberikan fasilitas berupa pemberian beasiswa gitu kan Pak. Nah, mungkin kan untuk pemberian beasiswa mungkin hanya sedikit nih yang para mahasiswa yang tahu gitu. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang baru nonton nih saat ini, oh ternyata ada pemberian beasiswa gitu. Mungkin lebih tertutup kali gitu kan. Nah, dalam hal yayasan ini memberikan beasiswanya itu apa? Kriteria beasiswanya itu seperti apa Pak gitu? Atau syarat pemberian beasiswanya seperti apa, dan beasiswanya berupa apa saja, apakah beasiswa prestasi dan lain sebagainya gitu Pak? Jadi sebenarnya kalaupun dikatakan beasiswa ya beasiswa karena memberikan bantuan belajar ya kan.
Tapi yang sudah kita lakukan adalah memberikan bantuan belajar atau kalaupun tanda petik dikatakan beasiswa kepada alumni. Nah, rekrutmen ini seperti apa gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu ada beberapa alumni yang dia alumni terbaik setiap fakultas itu kita beri, ya kan. Kemudian selanjutnya ada beberapa yang saya sebutkan tadi itu, yang di ekonomi pembangunan, yang hukum, nah itu kita beri. Nah, itu kita koordinasikan, kita komunikasikan dengan pihak fakultas, karena mereka nanti akan membutuhkan. Jadi sekarang ini kita kemarin ngobrol dengan ketua prodi dan dekan, ketua prodi perikanan nih, budidaya perairan dan dekan fakultas pertanian. Ternyata di sana itu kita kekurangan dosen. Saya katakan kalau kita kekurangan dosen, kalau kita susah merekrutnya, kita sekolahkan aja. Gitu. Kita sekolahkan dari alumni kita. Nah, ternyata sekarang mereka lagi mencari orang. Nah, bagaimana supaya mendapatkan beasiswa itu? Yayasan tidak merekrutnya, yang merekrut itu adalah masing-masing fakultas dan prodi ya. Ini Pak, kami punya tenaga ini Pak. Nanti kalau kira-kira dia lulus, ini bagus, ini bisa membangun fakultas, oke monggo. Kalau memang itu ternyata dibutuhkan dan itu menurutnya bagus, insya Allah kita yayasan akan siap untuk. Berarti kan kalau dia mengingat harus melalui pihak fakultas ini berarti kan hanya berfokus kepada mahasiswa yang berprestasi gitu kan Pak. Terkadang ada dia mahasiswa yang mungkin biasa saja tapi rajin gitu kan. Kadang kan kita menilai orang tidak hanya dari kemampuan akademiknya saja gitu kan Pak. Mungkin kalau dari segi dia ini rajin, kreatif gitu, ini bisa nih gitu. Kira-kira ada nggak Pak jenis beasiswa untuk orang yang seperti itu gitu Pak? Jadi kita itu memberikan beasiswa sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan siapa saja. Misalnya nih, fakultas hukum butuh 2 orang nih, ada 2 orang kita sekolahkan. Ekonomi pembangunan kemarin butuh 4 orang kita sekolahkan. Andai nanti kebutuhan itu sudah selesai, ya sudah, kita tidak punya program lagi untuk menyekolahkan atau memberikan bantuan ke dosen untuk itu. Termasuk sekarang kita kan lagi butuhnya dosen S3 nih. S3 yang doktor ya kan. Kalau untuk mencapai predikat akreditasi baik sekali, itu kan minimal sekian persen dosen tetapnya harus S3, harus doktor. Nah, kita ini kan persoalan, saya kira bukan kita saja, bukan UNA saja yang jadi persoalan, yang mengalami persoalan itu, tapi seluruh perguruan tinggi di Indonesia ini mengalami persoalan itu. Nah, kita kan gerak cepat nih, kita gerak cepat, kita harus bantu. Nah, sekarang makanya yayasan itu memberikan bantuan kepada dosen-dosen yang sedang melanjutkan pendidikan S3. Kalau dulu besaran bantuan itu 10 juta per tahun, sekarang kita naikkan 2 kali lipat menjadi 20 juta, jadi 10 juta per semester. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, mendorong para dosen kita ini untuk segera S3 dan segera juga untuk mendapatkan gelar doktor, dan itu akan menjadi menjadi nilai positif bagi eksistensi universitas kami. Itulah yang kita lakukan. Tentu saja dengan kemampuan kita, kemampuan finansial kita. Baik, berarti kesimpulannya memang terkait pemberian beasiswa ini syarat dan kriterianya itu diserahkan kembali kepada pihak fakultas gitu ya? Iya, sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Iya. Baik. Nah, ini paling umum ini mungkin, dan ini juga udah menjadi rahasia umum, rahasia masyarakat umum gitu kan. Dari namanya saja, ini dulu saya sebelum berkuliah di sini saya kira ini UNA, Universitas Negeri Asahan gitu kan Pak. Ternyata belum negeri gitu. Nah, apakah ada cita-cita para pendiri ataupun para pengurus yayasan untuk menegrikan UNA gitu Pak? Nah, karena kan mengingat mungkin
cukup banyak keuntungan sebenarnya kalau Universitas Asahan ini dinegrikan gitu Pak. Selain meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar gitu kan, ibaratnya kan kita ini pusatnya ini gitu kan, misalnya dari rantau nggak perlu lagi ke Medan gitu kan Pak. Nah, apakah ada berpikir atau cita-cita untuk menegrikan UNA itu Pak gitu, langkahnya pun seperti apa gitu? Jadi salah satu yang menjadi obsesinya para pendiri itu, yang menjadi keinginan para pendiri pada waktu itu adalah suatu saat Universitas Asahan ini harus menjadi perguruan tinggi negeri. Itu salah satu pemikiran. Sepakat. Dan kita juga merasakan sekarang betapa butuhnya kita UNA ini menjadi negeri. Kenapa? Karena kita khawatir pengelolaannya sustainability UNA ini akan terganggu kalau tidak diambil alih oleh pemerintah. Nah, untuk menjadikan UNA ini negeri, ini kan apa namanya? Niatan ini kan harus kita pelihara terus nih. Jangan sampai hilang niatan ini. Dan tanggung jawab kita juga sebagai pengurus yayasan yang diberi amanah untuk menyelenggarakan universitas ini tetap memelihara niatan itu. Nah, sekarang memang terus terang saja pemerintah masih membuat kebijakan moratorium untuk perguruan tinggi negeri, kecuali untuk daerah-daerah terluar. Daerah terluar itu seperti misalnya Papua, Aceh, itu kan daerah perbatasan langsung dengan negara luar. Tapi walaupun ada moratorium, tapi kita tetap harus jaga ini. Kita lihat momentum nanti, suatu saat nanti moratorium dicabut oleh pemerintah, kita harus segera membuat UNA ini menjadi negeri. Nah, untuk menjadikan perguruan tinggi negeri itu tidak mudah. Tidak mudah. Ada dua persyaratan besar. Dua persyaratan utama kalau saya katakan. Yang pertama, perguruan tinggi itu harus punya lahan minimal 40 hektar. Kemudian ini yang paling berat, tapi sebenarnya tidak berat kalau untuk kita, bahwa seluruh aset yang dimiliki oleh perguruan tinggi itu harus diserahkan kepada pemerintah pusat. Yayasan dalam hal ini sebagai pemilik aset harus bersedia untuk menyerahkan aset. Jangan nanti UNA ini dibuat negeri, tapi asetnya yang milik yayasan itu nggak diserahkan, enggak. Bukan hanya Universitas Asahan saja yang diserahkan asetnya, tapi seluruh aset fiksinya harus diserahkan yayasan. Kekayaan yayasan itu harus diserahkan kepada pemerintah pusat. Nah, kalau ini kita sudah berkomitmen bahwa apabila pemerintah pusat ingin menjadikan Universitas Asahan ini menjadi universitas negeri, maka Yayasan Universitas Asahan siap lahir batin untuk menyerahkan seluruh aset yang nilainya puluhan miliar ini untuk menjadi miliknya pemerintah. Kita serahkan sepenuhnya tanpa persyaratan apapun. Kita serahkan sepenuhnya seluruh aset ini kepada pemerintah pusat. Andai pemerintah pusat mau menjadikan UNA ini menjadi perguruan tinggi negeri, ini udah harga mati nih, udah gak ada masalah. Kemudian, nah ini persoalan juga. Karena persyaratan perguruan tinggi negeri itu harus 40 hektar, kita kan punya 10 hektar cuman. Kita punya cuma 10 hektar. Nah, terus gimana yang 30 hektar lagi? Maka pengurus yayasan, pembina, pengurus, pengawas berusaha untuk kebetulan Bupati Asahan itu kan salah seorang pembina kita, pembina yayasan. Kita ngobrol dengan beliau, ada nggak peluang untuk mendapatkan lahan yang 30 hektar? Ternyata insya Allah mudah-mudahan rezeki kita ada, peluang itu ada. Karena saat ini lagi proses pembebasan lahan seluas 300 hektar lahan HGU PT BSP di seputaran Kisaran akan dibebaskan dan akan diberikan kepada pemerintah Kabupaten Asahan. Kalau tidak salah tahun 2023 itu akan realisasi. Nah, dari 300 hektar itu 30 hektar itu diperuntukkan bagi Universitas Asahan, akan diserahkan kepada Universitas Asahan. Nah,
Kalau itu diserahkan kepada Universitas Asahan 30 hektar, sementara kita sekarang punya 10, berarti nanti tahun 2023 kita sudah punya lahan 40 hektar. Kalau sudah kita punya lahan 40 hektar, berarti kita sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi perguruan tinggi negeri. Jadi 2 persyaratan utama sudah terpenuhi. Yang pertama, kita punya lahan 40 hektar. Yang kedua, yayasan bersedia untuk menyerahkan seluruh asetnya menjadi aset pemerintah pusat. Walaupun tidak mudah ya, tidak pasti, mudah untuk menjadi perguruan tinggi, tidak mudah. Baik, semoga lah dengan segala upaya yang ada, semoga ya kelak bisa lah menjadi Universitas Negeri Asahan. Ya, harapan saya satu, ini kebetulan kan ini kan ditonton oleh orang banyak nih. Pak. Nah, ditonton oleh orang banyak nih. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Asahan, kepada seluruh komponen yang ada di Kabupaten Asahan, pemerintah, DPR dan sebagainya, bahwa kepentingan untuk membuat Universitas Asahan ini menjadi perguruan tinggi negeri itu bukan kepentingan yayasan. Iya, benar. Bukan kepentingan yayasan. Seharusnya kepentingan ini adalah kepentingan masyarakat Kabupaten Asahan, kepentingan pemerintah Kabupaten Asahan, kepentingan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kenapa? Karena kalau UNA ini sudah menjadi negeri, maka yang datang kemari itu kan mahasiswanya dari seluruh pelosok negara ini. Maka side effect-nya pasti akan luar biasa bagi masyarakat Asahan ekonomi. Orang dari Jawa, orang dari Riau, orang dari Padang datang kemari bawa uang belanjanya di sini, nah pasti ekonominya akan berkembang. Baik, Pak. Saya kira demikian. Iya, baik, Pak. Ternyata Pak ini nggak terasa udah lebih dari 30 menit kita nemenin para sahabat hukum yang sedang nonton podcast kita ini. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Pengurus Yayasan Universitas Asahan, Bapak Dr. Andus Mapilindo MPD. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah pada waktunya jadwal. Saya closing nih ya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat juga kepada Fakultas Hukum yang sudah punya sarana podcast ini. Saya kira ini salah satu bukti bahwa Fakultas Hukum eksistensinya akan semakin dikenal oleh masyarakat, dan kemudian ini juga sebagai sarana bagi Fakultas Hukum juga untuk mengabdi kepada masyarakat. Tentu dengan podcast ini banyak hal yang bisa disampaikan kepada masyarakat, tentunya informasi tentang tidak saja tentang Fakultas Hukum, tentang Universitas Asahan, tapi informasi lain ya, Mbak, untuk mencerdaskan masyarakat. Terima kasih. Iya, baik. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Pengurus Yayasan Universitas Asahan menambah informasi pada sahabat hukum